Jesus walked upon the water, he stilled the storm and pounding the sea. With his hand he healed the leper, and the lame to walk, the blind to see. He fed 1,000 people with a loaf or two of bread. And when their rulers mother died, he raised her from her dead. Jesus is the God of miracles. Nothing is at all impossible to him. But I know this of God, His miracle, the most incredible must be the miracle that rescues me. Jesus bled and died to save me. The price that I could never pay alone. When he rose again, he just knew the waters took the world as evermore. Yes, I can be forgiven, I will find that I repent, and someday he will lift me up to live with him again. Jesus is a God of miracles. Nothing is at all impossible to him. But I know this of God, His miracles, the most incredible must be the miracle that rescues me. The miracle that rescues me. Thank you, Aca NC. Mantap. Oke, kita sekarang mau lanjut lagi ya tentang yang God itu. Tunggu bentar. Buka dulu filenya. Oke, sekarang tolong dijawab ya. Ada yang harus kalian jawab dan kalian akan jawab di board ya. Sebelum kita mau lanjut ayat baru hari ini. Tapi kalian harus bisa jawab dulu yang kita sudah pelajari kemarin. Oke. Nomor 1. Berdasarkan apa hanya ada satu God. Nomor 2. Berikan ayat dari nomor 1. Oke. Nomor 3. Nah, jadi kalian akan diskusikan ini dulu. Nanti habis itu kalian akan coba kerjakan di quizzes ya. Oke. Nomor 3. Cek. Ya.
Ini ditulis dulu nanti Iya, di screenshot aja atau dicatat boleh. Pokoknya di screenshot nanti dibahas di grup dulu. Terus habis itu kalian akan jawab sendiri-sendiri habis gitu, oke? Jadi kalau di grup boleh tanya kalau kurang mengerti ya. Tapi nanti kalau udah quizzes jawab sendiri-sendiri ya. Sesuai John 1:1 ada berapa God? Dan nomor 3 ini tidak berdasarkan titik-titik, tapi berdasarkan apa? Tuhan menciptakan titik-titik dan titik-titik sesuai image mereka. Sesuai image and likeness God and Son. Nomor 6. Kedua jawaban nomor 5 dipanggil apa? Artinya jawaban nomor 6 apa? Bahasa Inggris. Oke, bisa 7 nomor ya. Cici akan kasih waktu sekitar 5-7 menit untuk jawab pertanyaannya ya. Terus habis itu kita quizzes, boleh? Quizzesnya itu berdasarkan 7 nomor ini. Oke, bisa ya? Oke. Cici akan bagi kelompoknya. Ya. Ini belum menulis yang nomor 6 Iya. dan 7. Oh ya, di screenshot dulu aja sayang. Nanti dilanjutin di kelompok. Oke? Sebentar nih, Cek. Oke. Sudah? Saya ingin lagi moto. Oke, foto dulu. Oke. Sudah. Cici kasih waktu ya untuk diskusi dulu, cari jawabannya. Kalau lupa tanya sama teman-temannya untuk saling menguatkan dan mengingatkan. Habis itu kita ketemu lagi di kuis. Terus habis itu kita lanjut satu ayat baru, oke? Nah, jadi kalian udah bisa ngerti kan? Nih, kita lihat sini ya. Nih. Ini. Jadi, siapa sama dengan siapa di sini? Ini siapa sama dengan siapa? Female sama dengan male, cuy. Hawa sama dengan siapa? Adam. Masa Hawa sama dengan Adam? Ayo. Hawa sama dengan siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Betul nggak? Tuhan Yesus. Paralelnya Hawa sama dengan Tuhan Yesus kan? Oh iya. Karena Hawa ini dipanggil siapa? Adam. Nah, kalau Yesus dipanggil apa? God. Nah, sama. Boleh? Sama toh? Iya, Nah, Yesus juga dipanggil God. Tetapi
kita tahu bahwa Adam ini ada dia punya apa sendiri? Oknum. Oknum apa? Oknum Adam kan? Betul nggak? Artinya Cik. kalau ada oknum Adam, artinya ada Oknum God. Ada oknum God. Gimana? Boleh? Oknum God ada berapa? Dua. Oknum God. Oknum kan ada satu. Ah, mantap. Itu sama seperti oknum Adam ada? Ada satu. Ada satu. Artinya kalau oknum Adam ada satu, ketika Hawa dipanggil Adam, itu bicara tentang apanya Hawa? Adam ini ngomongin Nature. tentang Nature. nature apa kalau Adam? Manusia. Ah, nature manusia. Kalau Yesus dipanggil God, ini bicara tentang Nature-nya God. ah. Kenapa ini kalau Yesus dipanggil God itu bukan oknum? Karena God cuma satu, Cik. betul. Apanya yang cuma satu? Oknum. Nah, gimana? Ngerti nggak? Iya, Cik. Bukan God oknum. Karena oknum God cuma satu. Oke, boleh ini. Nah, sekarang karena oknum God cuma satu. Boleh? Nah, sekarang kita mau buktikan kalau Yesus itu adalah God dalam nature. Jadi hari ini kita mau buktikan apa? Tuhan Yesus adalah God dalam nature. Cik. Betul, Yesus ini adalah God dalam nature. Itu kita mau buktikan hari ini. Ya. Karena kita lihat kemarin itu kita reason berdasarkan cuman ada satu oknum dan kalau dipanggil God artinya ini nature-nya karena sama seperti Hawa waktu dipanggil Adam itu bicara apanya? Nature. Tapi harus ada bukti Alkitabnya toh. Kalau ini kita udah lihat contohnya paralelnya antara Hawa dan Yesus, tapi kita harus juga ada contohnya dong harus ada buktinya di Alkitab. Oke, dalam nature. Oke, Yesus God dalam nature. Kita buka Oke. Kita buka Filipi 2 ayat 5 semuanya. Filipi 2 ayat 5. NC tolong baca Filipi 2 ayat 5. Bahasa Inggrisnya NC. Sebentar, besarin. Yang Indonesianya Jenis. Check. Let his hand This mind, sayang. let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Oke. Jenny, silakan Indonesianya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Oke. Biarlah pikiran ini ada di dalam kamu sama seperti di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita lihat di sini, Yeskiel, ada berapa orang yang dibicarakan di ayat ini? Dua. Siapa dan siapa? Bukan. Siapa dan siapa? Betul, dua. Siapa dan siapa? Iya. Kamu dan Yesus. Oh, mantap. Semua setuju nggak?
Oke. Apa, Aca, yang ada di dalam kamu? Yang ada di dalam mainnya Yesus. Oke, Sally mainnya Yesus. Kalau Aca? Sama kayak Kak Selly. Oke. Kalau Daryl? Pikiran sih, pikiran dan perasaan atau main. Oke. Kalau Sami? Sami apa? Kalau Sami di dalam kamu ada main. Main. Kalau Jenis apa Jenis? Jenis pikiran dan perasaan. Oke. Mari kita lihat. Let this mind be in you. Artinya yang di dalam kamu adalah this mind. Gimana? Boleh? Ini kan? Boleh nggak? Jadi pikiran ini ada di dalam kamu. Ya? Lalu dibilang, which was also. Apa sih artinya which was also? Yang ada juga, Ci. Nah, yang ada juga di dalam Tuhan Yesus. Gimana? Boleh? Artinya yang di dalam Tuhan Yesus juga apa, Daryl? Yang di dalam Tuhan Yesus juga apa namanya? Main. This mind. Main. Jadi artinya this mind ini kalau dia berada di dalam Tuhan Yesus, milik Tuhan Yesus atau bukan punya Tuhan Yesus? Bukan tentang punya Tuhan Yesus. Bukan punya Tuhan Yesus. Karena misalnya contoh kayak gini ya. Misalnya contoh, ada NC sama Sally. NC sama Aca. Karena hurufnya sama-sama Aca. Sama-sama A. Jadi NC dan Aca. Oke? Di dalam tasnya NC ada buah apel. Artinya sama yang juga ada di tasnya Aca. Artinya apakah apelnya ini miliknya Aca atau Aca sama NC dapat apel dari yang bukan NC sama Aca? Yang mana? Yang kedua, Ci. Apa itu? Mereka sama-sama punya, tapi bukan punya mereka, Ci. Nah, gimana? Ngerti semua nggak? Iya, Ci. Aca sama NC dapat nggak itu? Bisa, cek. Bisa toh? Jadi kalau misalnya NC sama Aca bilang NC punya apel yang juga ada di tasnya Aca, ada apel yang sama. Artinya NC sama Aca dapat apel dari orang yang bukan mereka berdua. Bagaimana? Artinya kalau pikiran ini di dalam kamu, karena pikiran itu yang di dalam kamu ada di dalam Tuhan Yesus, apakah itu pikirannya Tuhan Yesus? Bukan, Ci. Bukan. Boleh? Kira-kira pikirannya siapa selain Yesus? Pikirannya siapa? Ayo. Bapak, Ci. Bapak punya pikiran, boleh? Jadi Disma ini punyanya Bapak dan pikirannya Bapak ada di siapa? Pikirannya Bapak ada di siapa? Yesus. Ada di Yesus. Sama seperti pikiran Bapak yang ada di Tuhan Yesus ada juga di mana? Kamu. Di kamu. Sekarang kita baca ayat 6 ya. Nah, ini ayat kuncinya ayat 6. Jadi paling terakhir di ayat 5 bicara tentang siapa? Yesus. Bicara tentang Yesus. Ya, jadi yang paling terakhir bicara tentang Yesus. Sekarang kita baca ayat 6 bicara tentang Yesus kan? Konteksnya kan? Ya, Ci.
Oke, sekarang Daryl tolong baca ayat 6 bahasa Inggris. Who being in the form of God thought it not robbery to be equal with God. Oke, thank you. Kita sekarang mau minta kesediaan dari Aca, baca Indonesia. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi Tuhan Yesus punya apa dibilang? Punya form of God. The form of God. Oke? Jadi Yesus ini punya apa? Di dalam apa? Form. Apa itu arti form? Ini di G3313, oke? Dia punya bahasa Greka, oke? Coba kalian lihat apa arti form. Apa katanya? Apa? Ini kalau sorry ini bukan 313 itu yang ini ya. Ada bahas akar katanya lagi, tapi ini 3 G3444. Form ini adalah nature. Gimana, Daryl? Jadi Yesus ini nature-nya atau oknum yang adalah God? Nature. Ayatnya di mana yang buktikan kalau Yesus itu nature of God? Filipi 2 ayat 6. Nah, untuk tahu Filipi 2 ayat 6 ini ngomongin tentang siapa, harus baca ayat mana? Filipi 2 ayat 5. Betul, Filipi 2 ayat 5. Last mention-nya bicara tentang siapa? Yesus. Dan Yesus itu dalam apa siapa? Di dalam the form of God. The form of God itu kata lainnya apa? Nature. Nah, nature of God. Gimana? Kalian bisa buktikan ini pakai 2 ayat ini? Bisa? Cek. Dan kalau Hawa dipanggil Adam, bahasa Inggrisnya, bahasa Grikanya Adam apa? Mankind. Mankind. Arti mankind apa? Nature. Nature apa? Manusia. Nah, jadi ingat ini, Adam itu artinya mankind, ya kan? Ya. Terdiri dari 2 kata. Ini man sama kind, ya toh? Man itu adalah manusia. Kind itu jenis manusia. Boleh? Artinya kalau jenis manusia bisa dibilang nature apa? Nature apa? Nature binatang atau nature apa nih? Nature manusia. Nature manusia. Pie, bisa ngerti semua? Boleh? Bisa? Semuanya? Bisa, Cek. Bisa. Oke. Jadi tolong dipelajari ini ayat baru terus kuasai yang kemarin ya. Aku lihat kalian kuisnya udah mantap-mantap, udah bisa kuasai Adam, Hawanya ya. Nanti diulang-ulang supaya lebih mantap lagi. Karena kenapa kita harus ngerti tentang God? Kita buka satu ayat terakhir. Kenapa sih kita harus ngerti-ngerti tentang God ini sih, C? Kenapa sih? Oke, kita mau baca John 17 verse 3. John 17 verse 3. Sally, tolong baca bahasa Inggris. Okay, Cek. And this is life eternal, that they might know the only true God and Jesus Christ whom thou hast sent. Oke, Sami, Indonesia. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang hidup
dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi hidup kekal itu kenal siapa aja? Kenal Bapa dan Anak. Bapa dan Tuhan Yesus. God and Jesus Christ. God sama Jesus. Kalau Jesus dibilang ada, kalau God dibilang ada berapa? Satu, C. Di only. Kalau di only itu ada lebih dari satu atau banyak? Atau cuman satu di only? Di only ada berapa banyak? Satu. Cuman satu. Jadi kalau dibilang di only true God, ingat ayat apa? 1 Korintus 3 ayat 8 ayat 6. 8 ayat 6. Lalu kalau Yesus Kristus, kalau ini di only God, Jesus ini apa? only juga. Only juga. Nggak ada only loh. Yang berdasarkan pelajaran kita apa Jesus? Yesus itu Yang engkau utus. Yang baru dibahas tadi apa Jesus? Enggak. Salah. nature. Jadi Yesus Yesus itu. nature of God. Apa bahasa Filipinya? Oh, the form of The God. form of God. The form of God atau Iya, nature nature God. Iya. nature of God, betul nggak? Iya, C. Jadi God-nya di only one ini ngomongin tentang Tentang apa? Nih, Kalau di only one God ini ngomongin tentang oknum. Jadi untuk tahu cuman ada satu God itu hidup kekal. Artinya kalau kita bilang ada dua God, oknumnya ada dua, ada tiga oknum God. Artinya hidup kekal nggak itu anak-anak? Enggak. Enggak. Makanya penting nggak kita belajar ini, kita harus mengerti tentang nature, supaya kita nggak salah-salah bilang Yesus itu oknum God. Kalau kita bilang Yesus itu adalah oknum God, kita bisa-bisa dapat hidup kekal atau enggak? Enggak, karena dibilang kehidupan kekal itu kenal bahwa ada satu God dan Yesus Kristus yang dikirim oleh satu God, yaitu oknum God satu kirim Tuhan Yesus yang adalah nature of God. Dan menjadi nature apa? Di John berapa? Tuhan Yesus was God, yaitu nature-nya God menjadi apa? Form of God. Kami. Masa Yesus yang nature God menjadi apa? Form of God. Itu kan sama. Menjadi manusia. Apa itu manusia? Nature manusia. Apa? Nature manusia. Nature manusia. Apa bahasa Inggrisnya nature manusia? Di ayat mana? Ayat ya ampun. Itu Apa satu katanya nature manusia? Mankind. Bukan, Sami. Pikir baik-baik. Ini di ayat John nggak ada mankind loh. Ayo Daryl, apa Daryl? Aca NC. Ayatnya. Apa? Yesus menjadi apa? manusia, C. Satu katanya apa? Oh, satu katanya. Jangan pakai manusia dong. Karena di ayat nggak dibilang manusia. Kita ingat pakai Indonesia atau King James sih sebenarnya? King James. Flesh. Bless. Gimana Daryl? Ingat toh? Oh. Yeskiel, Kathleen, Janice ingat? Jadi kalau dibilang the word was God, itu apanya Yesus yang adalah apa? Nature-nya Yesus yang adalah flesh. The word was God, NC, Sally? Oh, the word was The God. word was God. Itu bilang tentang Yesus apa? Yesus itu Nature-nya God. Nature-nya God. Kalau dibilang menjadi manusia, kita belajar kata menjadi itu artinya sebelumnya dia bukan Nature God. masa manusia. Kita tahu nature manusia karena kata apa di ayatnya? Menjadi. Flesh, Sally, ya toh? Oke, berarti masih bisa diputer-puter, oke ini. Oke.
Oke, diulang-ulang ya. Itu ya. Nanti berikut Cece akan kasih kuis lagi. Tolong dipelajari dan diulang-ulang, oke? Boleh? Oke, C. Jadi kita mau ingatin ke kalian ya, bahwa sekarang ini waktunya udah singkat untuk kita bisa ngerti firman Tuhan. Jadi, kalau daging memberontak, aku males belajar firman, kira-kira itu bisa merampok tujuan kita ke surga nggak? Kalau kita layanin kita malas belajar firman. Iya, itu akan rampok. Kita punya, kita mau ke surga, tapi kita pilih terus layani, terus kita punya malas belajar. Boleh nggak itu anak-anak? Boleh nggak? Enggak, C. Nggak boleh. Jadi kalau misalnya kita datang malas belajar, jangan dipilih untuk dilayani. Minta kuasa Tuhan. Tuhan, saya mau pilih enggak malas belajar. Walaupun jangan tunggu perasaannya, kita mau belajarnya kalau kita lagi pingin belajar. Nggak boleh kayak gitu. Di saat kalian rasa nggak mau belajar, di situ kalian harus pilih untuk belajar. Gimana? Boleh kita hidup pakai perasaan aja, NC? Enggak, Nggak C. boleh ya. Nggak boleh karena perasaan itu yang membinasakan. Ya, itu dia. Makanya yang kalau di anak-anak sekarang dikasih permen, semua coklat yang rasa-rasanya manis-manis, asam-asam semua, betul nggak? Dan itu kira-kira yang rasa-rasa itu membinasakan atau enggak? Membinasakan nggak itu? Kalau kita makan ciki-ciki, ada rasa-rasanya macam-macam kan? Manis, rasa keju, rasa barbeque, itu rasa-rasa toh? Iya, C. Ya kan? Membinasakan kita punya tubuh nggak? Jadi sakit nggak? Iya. Nah, kalau kita layani, kita punya perasaan, kita lagi mau males, kita lagi nggak mau ngomong sama si ini, sama si itu lagi membinasakan kita punya keselamatan. Boleh nggak gitu? Sama seperti kalian kalau ditawarin, kamu mau ciki nggak? Ini rasa keju loh, enak banget. Oh, nggak mau, itu kita nggak sehat itu, gitu kan? Kita bisa pilih toh, ya kan? Iya, C. Gitu juga kalian punya perasaan kalau timbul, aku lagi nggak mau semangat mau males-malesan. Kalian nggak boleh pilih perasaan itu, boleh? Kita punya apa? Hak Milih. memilih. Jadi perlu nggak kita sama seperti kita bilang kita nggak mau itu makan ciki-ciki. Kita pun bisa pilih, kita nggak mau pilih perasaan-perasaan yang malas-malas belajar. Nggak obey orang tua, yang merengut-merengut. Kita nggak mau, kita mau jadi anak-anak yang gembira terus. Boleh? Boleh NC, Aca, Sally, Sami, Daryl, Sejenis, Jessica, Kathleen, Nikes, Josa. Boleh ya? Iya. Oke, kita jadi anak-anak semangat dan kalau Tuhan izinkan, walaupun kita nggak pernah ketemu di dunia, yang ketemu di dunia sekarang cuman Aca, NC, Sally, sama Sami ya. Yang lain belum pernah ketemu sama Cece. Tapi kalau kita setia, kita akan ketemu sama-sama di kerajaan surga. Boleh nggak? Boleh. Nih, itu dia ya. Jadi jangan cuman ketemu-ketemu di BS aja toh. Tapi kita nggak ketemu di surga, ya kan? Rugi toh, Daryl. Tapi tujuan kita belajar sama-sama ini supaya kita sama-sama ketemu di kerajaan surga ya. Oke, boleh ya? Oke. Kalau gitu, C, mau screenshot C. boleh. Yang misi terakhir